Shalom semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dari bagian firman Tuhan dalam Bilangan pasal 14. Dan kita temukan bagaimana setiap kita belajar untuk menggali firman Allah. Dan tentunya harapan kita bersama-sama, jadilah menjadi pribadi yang tetap optimis. Jangan menjadi pribadi yang pesimis. Kendati pun mungkin kita bertemu dan berjumpa dengan situasi, kondisi yang mungkin tidak mengenakan buat manusia jasmani kita. Kita bertemu dengan satu pengalaman yang baru mungkin di hari-hari ini, atau mungkin ada berjumpa dengan masalah yang sepertinya begitu berat menindih pribadi kita, menindih rumah tangga kita, menindih dalam hubungan kita, bahkan pekerjaan Anda. Tapi jadilah pribadi yang tetap optimis dan percaya, memandang Tuhan bahwa di balik semua apapun yang kita alami, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sementara akan Dia lakukan bagi kehidupan setiap kita. Di dalam Bilangan pasal 14, kalau Anda temukan di dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9, bagaimana Yosua dan Kaleb pun mengalami situasi yang sama, saudaraku. Mereka sebagai seorang pemimpin atau pemimpin kedua dari bangsa itu untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka pun tidak luput dari yang namanya tekanan. Mereka tidak luput dari yang namanya cemoohan. Bagaimana bangsa itu mereka tetap bersungut-sungut. Tapi ini luar biasanya. Bagaimana mereka adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Allah, tapi mereka bisa memberikan semangat yang baru kepada orang Israel itu. Jadi orang yang optimis adalah orang yang bisa memberikan impartasi yang baik buat sesamanya, buat lingkungannya. Kendati pun semua mungkin orang merasa pesimis, tapi dia tetap optimis. Tentunya optimis di sini adalah percaya, berpegang kepada firman Tuhan. Nah, begini bunyi firman Allah. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab begini Alkitab katakan, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bagaimana perkataan yang diurapi oleh Tuhan dari hamba-hamba Tuhan kala itu Yosua dan Kaleb. Dia bisa memberikan satu kekuatan kepada bangsa yang sementara mereka bersungut-sungut, sementara mereka saya katakan pesimis dengan perjalanan mereka, bahkan mereka pesimis dengan janji Allah kepada bangsa itu. Tapi menjadi pribadi yang optimis, inilah yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita. Menjadi pribadi yang optimis artinya dia bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Dia bisa memberikan aura yang positif kepada sahabatnya, kepada temannya, untuk baik dia memperkatakan atau juga dia melakukan sesuatu yang baik. Sehingga dalam semua apa yang kita lakukan, orang bisa melihat, orang bisa terinspirasi lewat kehidupan kita. Orang bisa berkata benar bahwa pribadi ini adalah pribadi yang dipimpin oleh Tuhan. Seperti halnya Yosua dan Kaleb, ketika mereka mengalami tekanan, mereka memperkatakan, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa atau kepada orang-orang di negeri itu, sebab mereka yang menyertai mereka sudah dipunahkan atau sudah meninggalkan. Tapi Allah, Alkitab katakan, menyertai kumpulan bangsa itu. Menjadi pribadi yang optimis adalah bagaimana dia bisa melihat satu peluang yang baik di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, seperti yang dialami oleh bangsa itu. Ya, mereka melihat bagaimana mungkin besarnya masalah, mereka melihat bagaimana situasi yang kondisi sepertinya mereka berat sekali untuk menduduki tempat itu. Tetapi orang yang optimis, saya katakan, dia bisa melihat sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk dia bisa masuk di dalamnya. Tentunya di tengah-tengah kesulitan itu kita mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita masing-masing. Sebab itu bagaimana kita perlu pengurapan daripada Tuhan. Setiap orang yang diurapi oleh Tuhan, dia selalu punya pikiran-pikiran yang positif. Dia selalu punya keberanian untuk dia melangkah, karena dia mengerti siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia dan bagaimana ada pribadi yang menopang dia. Sehingga pribadi itulah yang saya katakan memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupannya, seperti yang diucapkan oleh Yosua bahkan Kaleb. Orang yang optimis, dia cakap,
bisa menanggung segala sesuatunya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah arang, saudaraku. Tapi orang yang optimis, dia bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari semua apa yang dia lewati. Dia menanggung segala sesuatu, menjadi konsekuensi apapun dari keputusannya, asalkan saya katakan keputusannya adalah sesuatu yang Tuhan arahkan dalam kehidupannya. Dia siap, dia cakap menanggung segala sesuatunya, dan dia bisa menerima bahwa sesungguhnya apa yang sementara dia alami adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Orang yang optimis, dia tidak mudah menyerah dengan keadaan, dengan situasi, mungkin dengan kesulitan apapun, dia tidak mudah menyerah, saudaraku. Dan ini juga harusnya menjadi menjadi pemikiran buat kita. Apakah mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang mudah menyerah karena mungkin situasi yang berat, ya lingkungannya berat, pekerjaan juga mungkin susah, dan tentunya hal-hal yang lain yang mungkin memberatkan kehidupan kita. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya, kuasanya, kalau dia berkata bahwa aku menyertai engkau sampai dengan kesudahan alam, sesungguhnya janji itu pun masih berlaku dalam kehidupan setiap kita sampai dengan hari ini. Jangan menjadi pribadi yang mudah menyerah, saudaraku. Tapi Anda bangun iman kita, bangun percaya kita kepada Tuhan, bahwa yang menyertai kita jauh lebih mampu, jauh lebih berkuasa untuk mengangkat setiap engkau hari ini. Orang yang optimis adalah yakin, dia bisa mengatasi semua masalah. Dia percaya, dia yakin, saudaraku. Ya, artinya begini, dia punya keyakinan, tentunya keyakinan kita didasarkan oleh segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sesungguhnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika Anda membangun sebuah kehidupan yang saya katakan bagaimana kita bisa melihat sebuah peluang, kita cakap menanggung segala sesuatunya, tidak mudah menyerah, bahkan setiap kita yakin bisa mengatasi semua masalah, dan Anda akan temukan kekuatan di dalamnya. Saya menemukan bahwa hal-hal yang Anda akan alami adalah ketika setiap kita benar-benar Anda mempunyai semangat dalam kehidupan kita. Anda mempunyai satu semangat yang baru. Alkitab bilang seperti ini, orang yang bersemangat ya dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Jadi orang yang punya semangat, dia bisa menanggung semua penderitaannya. Jadi orang-orang yang optimis, Tuhan akan buat dalam kehidupannya menjadi pribadi yang bergairah, menjadi pribadi yang tetap antusias kepada janji Allah, saudaraku. Dia tidak mudah menyerah, tapi dia percaya, dia bersemangat, dia punya kekuatan yang baru melewati semua penderitaan, melewati semua kesulitan, karena dia percaya di balik semuanya itu ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang sementara Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Lalu orang-orang yang optimis, dia tidak mudah menyerah kepada apapun juga. Hari ini menjadi pelajaran yang baik bagi setiap kita. Apakah Anda menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang optimis? Izinkan saya katakan, bangun kehidupan kita, kembali percaya kepada firman Tuhan. Orang-orang yang dibuat Allah menjadi optimis adalah orang-orang yang meresponi firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Pribadi-pribadi yang tetap yakin dalam kehidupannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya. Apa yang dia buat adalah semua mendatangkan kebaikan. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, tidak pernah dia merancangkan kejahatan sama sekali dalam kehidupan setiap kita. Bangun manusia rohani kita, jadilah menjadi pribadi yang tetap optimis mengalami peristiwa apapun dalam kehidupan kita. Percaya dia Allah Immanuel, dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.